siang, Opera Squad. Berjumpa dengan saya Dr. Dewi Ino Irana, spesialis kulit dan kelamin di podcast Versus. Oke, seperti yang kalian tahu, sekarang lagi ada pemberitaan loh mengenai ratusan mahasiswa Bandung yang terindikasi HIV positif. Tapi tentunya saya nggak sendiri. Saya sudah ditemani oleh salah satu pasien ODIF, yaitu Mbak Anjani, ya. Kemudian ada juga Mak Ipeng selaku warga peduli AIDS, ya. Ya, makasih dokter. Bu Anjani sudah berapa lama mengidap HIV nih? Dari tahun 2017. Oh, baik. Baik, Opera Squad, ini saya jelaskan HIV itu apa sih? HIV itu adalah virus, ya, yang adanya ada di semua cairan tubuh manusia. Di mulut ada, kemudian ada di cairan plasenta, ya, di bayi, ya, bisa lewat plasenta juga, melewati plasenta bayi, ya, ari-ari, ya, bisa lewat situ. Ada juga di cairan kelamin, semuanya ada. Kemudian ada yang paling banyak itu di dubur, ya, sebagian tempat yang paling kotor ada di situ semua. Jadi HIV itu dia bisa menginfeksi. Infeksi itu apa? Dia masuk gitu, masuk menyerang pertahanan tubuh kita atau tentaranya badan yang disebut imunitas tubuh, ya. Itu pertahanan badan tuh, tentaranya badan tuh diserang sama dia. Jago sekali nih virusnya, ya, gitu. Jadi bisa mati itu pertahanan tubuh kita, ya. Jadinya akhirnya dia bisa merajai, bisa merusak liver atau hati, bisa merusak otak, paru-paru, ya. Paru-parunya rusak. Jadi lemah, jadi nggak ada tentaranya, udah nggak ada lagi tentara badan kita. Nah, tapi ini bisa diobatin. Jadi ini dari luar, ya, dapatnya dari luar. Penularan yang terutama adalah satu, hubungan seks, terutama yang berganti-ganti pasangan, ya, di luar pernikahan, satu pasangan itu. Jadi itu yang paling penularan yang paling gampang, ya. Ganti-ganti pasangan, terutama yang lewat dubur, ini yang paling gampang saat ini, ya. Terbukti dengan dari penelitian-penelitian dan terbukti dengan angkanya sekarang juga di Indonesia, ya, paling gampang itu lewat dubur. Tapi yang laki perempuan juga gitu sama. Dikiranya tuh banyak sekali yang merasa kalau lewat mulut tuh nggak bisa tadi, ya. Jadi bisa tadi yang lewat mulut tuh banyak sekali, ya, para anak-anak muda yang ngerasa gue cuman hubungan seks ML sama pacar tuh lewat mulut kok, gitu. Nah, dia bilang gitu. Kenapa ya dokter, kok aku kena? Nah, kena HIV gitu, ya. Sebenarnya penyakit namanya infeksi menular seksual itu bukan hanya HIV loh, banyak loh, 20 macam. Antara lain sifilis, ya, tadi. Kemudian apalagi sifilis, selain itu juga ada herpes kelamin, bukan yang di badan, ya. Kalau ada di badan nenek kita kena itu secara air yang udah tidur puluhan tahun. Virus-virus ini sulit sekali loh dimatikan. Jadi obat virus sampai saat ini belum ada. Cuman yang bisa mematikan atau bisa memerangin, ya, bisa matikan itu virus itu adalah badan kita sendiri. Makanya kita harus kuat nih, ya kan. Kalau penderita HIV itu harus daya tahan tubuhnya harus baik, tentara badannya harus kuat. Dengan apa? Nggak boleh begadang, ya. Jangan stres, makanan sehat, gitu, ya. Jadi ini penting sekali, nggak boleh capek badan dan pikiran. Ini untuk supaya tentara badan itu tetap kuat, gitu loh, untuk bisa berperang melawan si virus atau bakteri yang masuk ke badan kita. Jadi banyak sekali, ya, akibat dari perilaku free sex. Sekarang nanti anak-anak muda karena merasa aman, banyak, ya, antara lain tadi herpes kelamin, apalagi sifilis. Nah, yang paling serem juga sekarang kondiloma acuminata, kutil kelamin. Itu ada yang sampai kayak kembang kol pasien-pasien saya, ya. Saya setiap hari ini udah 35 tahun jadi dokter, pernah ngurusin berbagai komunitas, ya. Pernah macam-macam sampai sekarang, ya. Saya pernah ngurusin BUCP, ya. Tahu dong BUCP apaan? Butuh uang, chat please. Ya kan. Bucin, ya kan, kalau bucin udah pada tahu dong. Ya. Saya juga pernah punya pasien gigolo, ya. Itu anak muda ngerasa pokoknya, nah ini banyak yang ngerasa gue pakai kondom kok. Nah ini
Udah gitu gampang, kondom gampang belinya di supermarket. Nah, kondom ternyata silahkan dilihat ya di ini, nanti dilihat di CDC, dibuka aja nih kan anak muda, googlein itu CDC, apaan sih CDC? Ya, itu Kemenkesnya Amerika, lihat deh situ. Jadi kondom itu, latex kondom tuh cuman ngurangin loh, ya, reduces cuman ngurangin ya. Saya juga udah pergi sendiri nih ke luar negeri, ke Amerika, ikut-ikut kongres Profesor Mann yang bilang itu perlindungannya cuma 26% saja ternyata loh. Jadi kalau kita ngerjain free sex pakai kondom, ganti-ganti pasangan ya, apalagi tadi yang lewat dubur ya, bukan hanya lewat dubur ya, semuanya ya, terutama kan paling banyak tuh, soalnya kan tempat kotoran kali ya, itu bisa kena walaupun pakai kondom. Judi, gambling guys, ya kan, perlindungannya cuma 26, kita masuknya 74 apa yang 26, bener nggak? Nah itu nanti silakan dibaca sendiri. Kalau mau nggak kena ya udah, jangan melakukan free sex, udah sama suami istri aja deh ya kan. Kalau emang perlu banget pendampingan, gue galau nih, gue nggak suka sama lain jenis, udah jatuh cinta, kita ada pendampingan kok yang gratis ya. Sekarang ada organisasi yang gratis, saya adalah pembina Yayasan Peduli Sahabat, nanti mungkin bisa dikasih namanya, nih saya pakai brosnya ya. Ini itu bisa gratis, nanti didampingin. Kemudian kalau yang udah kena, nah ada seperti ibu-ibu seperti Mak Ipeng nih loh, keren banget ya. Nah, itu ada sebenarnya di pemerintah itu ada ya, warga peduli AIDS. Cuman yang udah jalan sampai saat ini masih di Depok, kota Depok ya. Nah, jadi kita kalau boleh nih ABCDE-nya WHO tolong dilakukan supaya nggak kena penyakit seperti ini ya. A itu abstinence, nggak usah berhubungan seks deh ya kan, lewat mana aja loh, kan dikiranya lewat mulut aman, lewat dubur aman dikiranya, padahal itu tetap ada cairannya gitu lah ya. B, be faithful, kalau udah nikah setia deh, nggak usah selingkuh ya. C, pakai kondom, tapi itu buat yang udah terlanjur kena, tetap harus minum obat, karena perlindungannya hanya 26. Kondom itu kita kasih untuk poci apaan sih? Kelompok masyarakat populasi kunci yang paling banyak HIV-nya apa? Penjajah seksual, perempuan laki, pelanggannya ya. Ini sekarang mulai 2020 LSL dimasukin ke situ, lelaki, seks lelaki, masuk poci walaupun dia nggak jualan badan ya, karena penularan paling gampang lewat dubur. Ini saya jelas sekali nih ya. Sekarang soalnya di Indonesia itu yang kena AIDS itu laki-laki 2 kali lipat perempuan loh, karena banyak yang ngerasa aman lewat dubur pakai kondom. Kondom berapa perlindungannya? 26% ya. Waktu itu saya juga ada diwawancara oleh Kak Vasco ya, itu barangkali itu dia bilang itu karena orang teknik dikasih lihat bahwa ternyata kondom itu seperti jaring ikan ya kan, yang mau dijaring itu buat KB nih, sperma, selnya bibitnya laki-laki ya, sperma atau sel mani, ukurannya sebesar ikan kakap. Jadi kondom itu kayak jaring yang mau nyaring ikan kakap, nggak bisa lewat dong. Tapi virus HIV, virus sifilis, bakteri sifilis itu sebesar ikan teri, jadi bisa lewat. Oke. Kalau saya dulu bilang juga nih, pori-porinya, semua benda kan ada porinya ya. Pori-pori kondom tuh sebesar terowongan kereta api, ya kan? Dia buat ngejaring pesawat, kagak bisa lewat pesawat kan? Nah, tapi virus HIV ukurannya sebesar kereta api, bisa lewat. Nah, jadi jangan ngerasa aman guys, ya. Mendingan tadi. Kalau C, makanya kondom saya ganti kalau yang bukan buat poci ya. Kalau poci tetap harus minum obat loh kalau udah kena HIV ya. Itu harus nggak boleh berhenti ya, tolong. Obat HIV itu yang sekarang ada itu untuk bikin pingsan aja virusnya, nggak bikin mati loh, belum bisa. Kenapa? Soalnya dia mutasi terus. Apa itu mutasi? Berubah terus, berubah sifat, jadi pinter. Nenek kakeknya dia lebih pinter dari nenek kakeknya gitu loh, cucu-cucunya nggak ada berhentinya tuh. Jadi nggak bisa juga ada imunisasi, kira-kira ngerti ya? Nah, itu dia nggak bisa, nggak ada obatnya, belum ada obatnya. Jadi harus minum obat terus, nggak boleh putus. Dan disediakan gratis loh oleh pemerintah. Jadi silahkan kalau ada yang ngerasa, gue pernah ini, nggak ada gejala, tapi gue pernah melakukan free sex misalnya.
lewat manapun tadi ya, mulut, kelamin, apalagi yang dubur, segera dong periksa ke puskesmas terdekat gratis. Nanti kalau emang ternyata udah positif, obatnya gratis. Kemudian juga dilihat apakah kena sipilis yang lain, dan ada pendampingan seperti tadi. Ya, kayak Bu Ipeng di sini nih yang keren banget sama timnya, Masya Allah deh pokoknya dia. Jadi harus terus-terusan minum ya, jangan lupa, nggak boleh putus karena belum ada obat yang buat matiin, mematikan virus HIV belum ada, pingsan doang. Karena dia berubah sifat terus, makanya nggak ada vaksinnya, belum bisa sekarang dibikin loh, gitu. Tadi saya lanjutkan dulu yang C-nya ya. C itu kondom kalau yang buat orang awam, yang ini, yang anak-anak muda ada yang belum kena. Itu kita gantinya C bintang L bintang. Apaan? Ya udah. Kalau kepepet banget, in case of emergency, use your own hand. Ya, pakai tangan sendiri, jangan pakai yang lain. Oke. Hai. Ya. Kenapa? Enggak nyandu kalau ada istrinya sama istrinya lah. Kalau memang jadi kecanduan itu ada apa sama istrinya. Makanya itu in case of emergency, kalau darurat. Lagi tugas misalnya, ya. LK. Daripada pakai nanti pulang-pulang bawa penyakit HIV, anaknya istrinya kena, anaknya bisa cacat, ya kan? Itu kan jadi sedih banget. C, D ya kan, D tadi ya C. D disposable untuk yang penderita narkoba. Oh ya, sekarang dari HIV dari narkoba itu cuma 0,5% loh. Sedikit banget, 0,5%. Jadi sekarang penyebab HIV di Indonesia bukan dari narkoba, dari apa? Free sex. Nomor 1 dari LSL, lelaki, seks lelaki, yang lewat lubang kotoran pembuangan manusia. Dia paling banyak soalnya. Ya, itu ini data, silakan dibuka aja ya. Data di Depkes ya. Nomor 2 cowok cewek yang bukan suami istri ya free sex lah. Ya, ada selingkuh, ada yang apa gitu ya. D udah ya, disposable tadi. E edukasi, kayak hari ini keren banget. Saya mau nanya nih, Ibu, gimana dulu sudah berapa lama itu kena itu? Bagaimana ketahuannya atau yang lainnya seperti apa nih? Sebenarnya sih tadi awalnya nggak tahu. Terus saya lagi hamil umur 4 bulan, saya mau jajal periksa ke puskesmas. Pas ada sosialisasi Maipeng, saya melongo. Saya perhatiin ini apaan. Dalam hati saya nih, ya Allah mudah-mudahan saya nggak kena gitu. Saya pikir waktu suami saya yang meninggal itu di rumah sakit tersebut cuman menduga-duga kalau dia nih HIV. Saya nggak percaya. Itu udah lama ya? Tahun 2016 suami saya meninggal. Nah terus kata dokternya, katanya suami ibu penyakitnya jelek, katanya gitu. Oke, nggak dibilangin. Nah kalau dokter satunya bilang ibu ini loh suaminya HIV gitu. Terus saya nanya, ada yang bilang, saya nanya ketahuannya dari mana dok? Kalau emang suami saya HIV, tadinya udah seger, udah ngenalin satu-satu anaknya. Setelah dokter itu ngomong, dia langsung ngedrop lagi. Saya dirujuklah ke Fatmawati. Saya bawa ke Fatmawati, nggak ditanganin, cuma ada di UGD selama 1 bulan. 1 bulan lebih saya di UGD Fatmawati, nggak diurusin suami saya sampai dia udah koma, udah nggak ngenalin orang. Saya bawa pulang lah. Nah, saya nikah lagi sama yang sekarang. Itu saya ke puskesmas. Hamil ya? Hamil. Suami yang sekarang, saya, ya? Dari yang sekarang ketahuan pas ditelepon sama dokter puskesmasnya kalau saya positif gitu. Ya sempet drop sih. Gitu ya dropnya ke satu, suami saya udah nularin ke suami saya yang sekarang gitu. Tapi alhamdulillah pas dicek semuanya negatif. Ya. Nah sampai anak yang saya kandung juga negatif. Alhamdulillah. Semua dampingan dari Maipeng, is the best banget nih Mas. Iya makanya, masya Allah. Jadi waktu itu ke Maipeng? Enggak, udah Maipeng langsung datengin ke rumah saya. Tadinya saya sempet nggak mau minum obat. Saya pikir udahlah. Udah sampai sini aja, biarin anak saya yang hidup, saya yang udahan aja, nggak mau kayak gini gitu. Sampai saya juga minta cerai sama suami saya. Kata suami saya, ngapain harus saya pisah,
ya toh udah ketahuan penyakitnya kayak gini katanya gitu. Saya Masya tetap Allah suaminya the best, barokah. maksudnya support The saya best. gitu. Ya udah katanya nggak usah dipikirin, kalau emang mau meninggal itu udah semua kehendak Allah katanya gitu. Terusin lagi gitu. Udah nggak usah dipikirin omongan orang gitu. Tapi Ya. disuruh berobat ya, suruh minum Berobat, obat terus ya. berobat. Didukung ya sama suami. Didukung banget. Nah, ini tolong dong cowok-cowok yang udah nikah, tolong dong dukung istrinya apapun ya kan. Didukung Keren, banget. Masya Allah ya. Terus jadinya sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih sempat putus obat waktu itu gara-gara COVID. Nia takut karena Nia sering keluar masuk rumah sakit, jadinya Nia stop. Nia nggak ke rumah sakit lagi. Nah, kecirinya itunya ada efek sampingnya, saya nggak minum obat setahun. Ya, Bergantian, keluar kan keluar gejalanya. masuk rumah sakit sampai saya dioperasi gara-gara TB usus. Maipang tolong dong cerita gimana pengalamannya. Ya sebenarnya pengalaman sih mungkin sama ya dengan kader-kader yang kebanyakan lain. Kebetulan saya juga cuman kader yang bergerak di wilayah. Dulu ceritanya saya juga sama seperti kebanyakan ibu-ibu atau kebanyakan kader di wilayah. Saya juga sama kader Posyandu, kader Posbindu. Cuman pada saat itu saya mendapat kesempatan nih dok untuk mengikuti pelatihan tentang penyakit menular yang kebetulan penyakitnya HIV/AIDS gitu. Terus Itu tahun berapa ya? 2015 Ya, sekitar 2015 awal. Saya diikutin kayaknya ini sepertinya kayak ada yang lain daripada yang lain ya, karena begitu saya ngikutin pelatihan terkait bagaimana penularannya, bagaimana penyakitnya, terinfeksinya melalui apa, kayaknya ada yang beda nih gitu. Makanya terus coba nih saya ikutin dalam gerakan seperti ini. Dulu sih 7 tahun yang lalu memang sempat susah juga untuk menemukan orang dengan HIV/AIDS karena 7 tahun yang lalu itu masih sedikit ya. Tapi makin kemarin itu sekarang itu penderita HIV itu makin banyak. Makin banyak, jadi makin bertambah saja. Makanya gimana nih saya bergerak di Kota Depok untuk menekan angka penyebaran virus agar jangan bertambah lagi. Bahwa di Kota Depok ini juga memang sudah terbentuk di 11 kecamatan itu ada 11 WPA per kecamatan. Terus dari Kota Depoknya sendiri ada 63 kader pendamping ODA. ODA itu adalah orang dengan HIV/AIDS. Kalau yang AIDS itu orang dengan AIDS itu artinya sudah ada gejala ya. Kalau ODIF orang dengan HIV ada di darah tapi nggak ada gejala ya gitu ya. Terus gimana? Ini seperti ada panggilan hati gitu loh dok. Kayaknya karena semakin banyak yang saya temukan itu, mereka yang waktu dulu pertama saya temukan kondisinya memang sudah sangat memprihatinkan dok. Kondisinya itu sudah gimana dah, udah nggak bakalan bisa sembuh kan. Memang dokter pun sudah memprediksi, ada beberapa dokter yang memprediksi kalau dia tuh akan lewat lah istilahnya, akan innalillahi gitu ya. Tapi memang berkat tim kita di Kota Depok itu alhamdulillah bisa sehat lagi, bisa seger lagi, bisa beraktivitas. Bahkan saya pernah sempat nggak kenal dengan dampingan saya karena waktu saya ketemukan itu, kalau bahasa orang Depok, bahasa saya bahasa Betawi, udah tinggal tulang sama kulit kayak gitu. Karena memang kondisinya memang sudah, kalau menurut kita udah nggak bakalan bisa ini deh. Ada yang tiba-tiba buta, tiba-tiba tidak bisa melihat mata, ya? Dan gosong muka, semua tuh gosong tuh dok. Itu memang sangat gimana gitu. Nah, ada kepuasan tersendiri di diri saya ini sebagai kader pendamping ODA sendiri, karena bagaimana itu orang yang memang sudah nggak bakalan bisa sembuh kalau menurut kita dilihat dengan mata, bisa sembuh, bisa sehat lagi, bisa kerja lagi, dan bisa normal, dan dia juga bisa sampai ada yang menikah sampai sekarang nih dok. Mungkin itu salah satu motivasi saya kenapa sampai hari ini saya masih terus bergerak di penanggulangan HIV/AIDS. Masya Allah, berkah Allah ya. Jadi kita ini kerjasama semua ya. Jadi kita yang menemukan, kemudian ini Bu Ipeng sampai terharu tuh. Masya Allah perjuangannya ya. Ini harus dicontoh nanti oleh daerah lain. Saya dan teman-teman dari
Persatuan Dokter Penyakit Kulit Indonesia, Kelamin Indonesia itu Perhimpunan Dokter Perdoski ya, terutama kelompok studi infeksi menular seksual Indonesia sangat ingin semuanya sehat ya. Yang membuat saya sedih di sini. Iya Bu Ika. Mungkin Allah punya rencana lain buat saya. Seperti tadi yang saya udah ceritakan, mungkin banyak yang udah bisa saya tolong. Sampai penyakit pun yang memang sudah kita dalam penglihatan manusia itu nggak bakal bisa sehat. Iya Allah sembuhkan ya. Jangan ikhtiar. Tapi baru aja ada kena musibah, anak saya nggak sakit, cuman 2 hari masuk rumah sakit itu bisa meninggal. Makanya kalau yang sudah ada penyakit cepat segera berobat. Bisa saja nggak seperti kita nih, nggak kenapa-napa juga. Kalau memang Allah takdirkan meninggal, itu meninggal. Makanya kata saya gini, setiap hari saya berjalan memang ngurusin orang sakit seperti ini. Makanya bukan berarti saya nggak ngurusin anak saya, justru saya ngurusin anak saya urusin gitu. Cuman memang karena memang kondisinya sedang hamil, terus ada kena DBD, ada penyakit lain juga selain HIV juga tuh. Cuman 2 hari saja, kalau memang Allah mau ambil diambil dok ya, gitu. tapi kan beliau kan DBD ya, Insya Allah husnul khotimah. Insya Allah. Makanya gitu. Jadinya kalau seandainya memang yang udah positif, mari sama-sama berobat, masih bisa sembuh. Kalau memang takdir itu cuman Allah yang nentuin, bukan kita. Makanya jangan putus asa. Ini Tuh, jangan kan putus ya. asa. Saya juga udah setiap hari, setiap saat saya tuh ngomel dengan dampingan saya di semua tempat itu. Saya ngomel bukan berarti saya nggak sayang. Saya sayang dengan mereka semua, karena perjuangan saya itu saya juga sampai beberapa pernah membawa Oda ini mah dok, bukan Odip, dia memang sudah Ya, ke udah fase AIDS-nya ya dok. Udah AIDS ya. 7 rumah sakit dari mulai Depok, Jakarta, Bogor itu ditolak semuanya dok. Memang keadaan waktu itu Sudah COVID ini ya. lagi sedang tinggi-tingginya. Di 7 rumah sakitnya penuh dan menolak semuanya dok. Setiap ada gujlekan jalan ngik begitu, udah kita juga udah putus asa. Nah sampai segitu saya membawa orang dengan kondisi dia seperti itu, alhamdulillah sehat lagi, seger lagi, kerja lagi gitu. Ya, Makanya Masya Allah. nah itu kembali ke takdir tadi gitu. Makanya kalau memang teman-teman sudah ada yang terinfeksi atau ini, segera berobat, jangan malas. Kalau memang masih Allah takdirkan hidup, kita lebih baik hidup dalam keadaan sehat, bukan hidup dalam keadaan sakit gitu loh dok. Betul. Iya, karena kan Allah juga umpamanya udah mentakdirkan kita meninggal 2 hari lagi, seperti yang udah kejadian di dalam diri anak saya itu, tidak sakit tidak apa bisa meninggal. Orang dari rumah sehat di jalanan ada ketabrak atau apa bisa sehat. Tapi kalau memang sudah berpenyakit, mari cepat-cepat berobat. Memang Allah sudah menakdirkan ya dok ya, umpamanya meninggal nih, kamu usia 35 tahun meninggal gitu. Tapinya kan meninggalnya gitu, kita mengikuti kemana nih arahnya. Lu meninggal dalam keadaan 35 sakit atau 35 meninggal tapi dalam keadaan yang berbeda arah, mungkin gitu ya dok ya. Iya betul. Aduh, terima kasih banyak nih, lihat tuh Bu Ipen ya, kita minimal ya. Saya sih pesan aja semua buat mungkin yang udah punya anak, yang udah menikah, tolong dong jaga diri kita dan keluarga kita aja supaya nggak kena ya. Nah, untuk penyakit ini apa keluarga dan orang sekitar tahu gimana respons mereka kan ya? Kalau buat orang tua, ibu aja yang tahu. Oh gitu. Tapi kalau buat tetangga nggak ada yang tahu. Oh gitu ya, nggak ada yang tahu ya. Takutnya nanti Nia kasih tahu nggak respon, maksudnya malah yang ada ntar Nia malah dijauhin. Sebenarnya Nia udah ngomong ke adik, ke kakak, malah pada menjauh gitu. Iya. Nia diusir, Nia disuruh ngontrak, ya udah Nia ikutin, Nia ngontrak sekarang gitu aja. Jadi ini kita sekarang ya, kita ini untuk segala macam penyakit infeksi menular seksual, bukan hanya AIDS ya. Itu tolong dong kita tidak setuju perilakunya karena perusak kesehatan, benar nggak? Bukan orangnya. Justru yang dilakukan seperti ini adalah kayak kasih tahu seperti informasi dan seperti ini adalah karena sayang, betul ya? Ya kan? Because we care, jangan salah. Lo jangan ngerjain free sex deh.
ya kan? Apa misalnya, itu karena sayang, bener nggak? Nah, kalau udah sakit kelar hidupnya soalnya, ya kan? Nah, termasuk tadi sekarang juga kalau mau nikah nih anak-anak muda harus pemeriksaan dulu loh, HIV, sipilis, ya kan? Nggak kayak zaman dulu, dan itu gratis loh di puskesmas. Yang pokoknya kalau misalnya seperti tadi, dan juga masyarakat harusnya tidak boleh. Kenapa harus merespon negatif sama pada orang tetangga kita, apa saudara kita yang positif? Kan nggak nular. Jadi nggak ada salaman itu. Lah buktinya saya udah ngurusin 35 tahun. Semua yang penderita HIV dan IMS tadi, infeksi menular seksual, yang sipilis, yang herpes dan lain-lain, kondiloma, lagi lain, itu saya udah ngurusin dan ngobatin 35 tahun, banyak sekali. Itu nggak ketularan. Ya, nggak ada yang menular lewat jabatan tangan, makan bersama, nggak ada ya, sama sekali nggak ada. Yang penting juga kita nggak berhubungan menular lewat nggak ada menular lewat WC ya, itu hoax, nggak ada juga. Nah ini penting tahu kenapa orangnya udah baik-baik aja, karena itu saudara kita loh semuanya. Waktu itu sedang salah jalan kena penyakit, tapi kan udah mau berobat ya, udah mungkin nggak melakukan lagi, apalagi kayak Kani ya, kenanya kan dari dari siapa waktu itu ya kan. Jadi korban ini banyak sekali malah dijauhi, padahal kan beliaunya kan nggak tahu apa-apa sebenarnya, jadi korban aja. Jadi minta tolong dong buat masyarakat semua, kita tidak usah ketakutan ya, nggak usah serem atau apa dengan penderita HIV ya. Atau penyakit infeksi menular seksual yang lain, yang penyakit kelamin ya. Jadi tetap itu nggak ada menular lewat tadi ya, kecuali memang kalau ada luka banyak terus kita itu berdarah-darah, ada luka, makanya kalau ada orang jatuh misalnya kita mau nolong, tolong pakai sarung tangan deh, itu aja, karena kita nggak tahu tuh apakah penderita HIV atau enggak. Kalau misalnya tetangga kita atau apa berdarah-darah banyak, kita pakai sarung tangan supaya kalau kita ada luka, takutnya nih lewatnya di luka. Kalau tangannya nggak ada luka sama sekali juga nggak bisa loh, lewat pori-pori nggak bisa. Jadi tolong seperti itu, jangan dijauhin, kita harus sayang, justru nggak apa-apa kok, it's okay. Ini lihat nih saya sehat walafiat, alhamdulillah. Saya juga. Iya tuh Bu Ipeng tetap Tiap sehat. hari karena kan mereka sudah sering ngumpul ke rumah, sering pada datang juga ke rumah. Iya, lah saya aja kan ada pemeriksaan itu, ada banyak sekali gambar saya tiap ini ngambil cairan dari vagina, dari mulut, dari penis, yang segala macam itu ya, ambil darah dan lain-lain, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi tadi ya, jangan kerjain free sex deh. Tadi sibuk-sibuk aja buat anak-anak muda. Terus mau nikah tetap ya, periksa terus semuanya. Kemudian gratis ya. Kalau saya mengingatkan, kalau merasa udah pernah ngerjain free sex, seks bebas, atau orang banyak bilang kalau Indonesia kita semuanya sama, zina gitu, udah pernah ngerjain, tolong dong. Misalnya udah nikah juga selingkuh, atau belum nikah pacaran hubungan seks lewat mulut, atau yang tadi apalagi dubur, itu segera ke puskesmas ya, jangan telat. Karena kalau udah telat itu udah nanti otaknya rusak ya tadi ya sampai udah nggak bisa lagi, apa paru-parunya tadi ya, gitu, daya tahan tubuhnya atau tentaranya badan udah pada mati, diserang sama si itu, ganas banget tuh virusnya HIV ya, bukan hanya HIV ya, banyak. Oke, barangkali seperti itu buat para masyarakat, jangan lupa. HIV sendiri ada berapa jenisnya? Jenisnya satu macam, cuman dia tadi mutasi terus, berubah jadi tambah pinter dari tahun ke tahun gitu loh, ya kan? Jadi nggak bisa dibikinin obatnya, ya berubah terus dia. Jadi pinter, namanya mutasi. Stadiumnya ada 2, yang HIV ya, ada infeksi, artinya ada virusnya di cairan tubuh, darah, cairan mulut, cairan kelamin, terutama paling banyak di dubur, itu ada di situ semua. Tapi dia jumlahnya belum bikin gejala, atau tentaranya badan masih kuat, jadi dia nggak kasih lihat gejala gitu loh, nggak ada gejalanya. 1, 2, stadium 2-nya kalau udah AIDS itu artinya udah ada gejala. Apa gejalanya? Ya udah badannya kurus kering karena tadi dimakanin sama si virus ya. 2, udah gitu dia bisa kena TBC berat, diare nggak ada berhentinya, ya, mulutnya penuh putih, itu kena jamur kandida. Nah ya, terus bisa dia jadi kayak orang stroke ya, itu berarti udah sampai ke otak.
Itu AIDS namanya, udah telat. Sekarang di Indonesia penularannya yang kena AIDS di Indonesia baru ya 2021 70% cowok laki-laki, 30% perempuan. Saya pernah ngurusin 500-an ya. Yang jualan badan cowok ya itu di Jakarta Utara ya. 3 tahun saya ngurusin loh. Itu kasih keterampilan tapi mereka, jadi diiniin bengkel segala macam supaya jangan mulai itu, jangan diterusin jualan badannya ya kayak gitu. Tadi loh 90% LSL loh dari yang penderita AIDS sekarang di Indonesia, ngeri banget ya. Di sini anal sex is the highest risk sexual behavior, paling gampang tuh lewat dubur. Ini anak-anak muda tolong dong ya, soalnya pada ngira aman, dok pakai ini aja. Terus kenapa sih kalau itu ketagihan? Ini sekalian ya saya bahas, boleh minta tolong itu alat peraga saya. Jadi duburnya cowok itu beda sama duburnya cewek. Sorry, nih. Ini ada ini, kalau cowok ini, kalau ini duburnya cowok itu ada kelenjar prostat namanya. Untuk bikin cairan sperma. Oke? Kalau cewek nggak ada. Ini kalau disodomi ini ketekan kesenggol. Ketekan ke senggol gitu, dia yang disodomi juga enak, ketagihan kayak narkoba. Itu pendampingannya cukup berat dan bisa, tapi ketagihan udah nagih gitu loh ya gitu. Makanya jangan nyoba anak muda. Klien-klien saya kan pernah ngurusin mereka pernah ngurusin wanita tunasusila. Saya pernah 3 tahun waktu itu di Kabupaten Madiun, kemudian kemarin waktu itu di Jakarta Utara yang itu khusus penjajah seksual laki-laki di Jakarta, pada ngumpul 500 orang ya, sama 3 tahun loh itu kita kasih tadi ya kan. Pernah ngurusin bucin tadi sama perlindungan anak dan perempuan DKI. Itu sedih banget karena tadi banyak banget angkanya HIV. Paling gampang jadi penularan lewat mana? Iya, jangan nyoba ya. Ya, Mbak Jani mau disampaikan apa nih buat teman-teman kita yang ODIF atau yang tadi dia kayaknya udah pernah ngelakuin atau apa kok curiga tapi nggak berani gitu loh buat untuk periksakan diri dan ini ya. Mohon pesannya dong. Jangan coba-coba aja ke berhubungan badan sama yang belum halal. Terus ya jauh-jauhin aja deh. Jangan free sex gitu aja. Sama kalau yang itu pesannya apa? Kalau yang udah ODIF buat minum obat aja, minum obat teratur, jaga kesehatan, sama jangan stres itu aja. Mungkin diganti dok, karena kan minum obatnya itu cukup lama dan mungkin kita aja seandainya dokter suruh minum antibiotik seminggu aja kadang-kadang kalau udah enakan udah nggak diminum, apalagi ini sampai bertahun-tahun. Jadi kita kalau di kita nih bilangnya vitamin cantik. Ayo yang udah bilang vitamin cantik, bilangnya vitamin cantik gitu. Jadi kan maksudnya mindsetnya mereka juga aku belum minum vitamin cantik gitu. Baik sekali itu konsepnya keren ya. Jadi ini nanti dianggap obat buat HIV-nya itu vitamin cantik ya. Iya. Sama saya sebenarnya suka bilang sama pasien, makan nasi bosen nggak? Enggak dok. Kenapa? Ya supaya sehat lah, sama kan gitu. Kayak makan nasi ya kan kita. Jadi itu vitamin juga pada makan kan sebenarnya. Vitamin cantik keren, vitamin sehat ya. Oke ya. Dari pesan dari Ma Ipeng gimana Ma Ipeng? Buat masyarakat, buat yang ODIF, yang semuanya deh. Ya buat masyarakat terkait HIV/AIDS memang penyakit menular tapi sulit untuk ditularkan. Tadi seperti yang Dokter Inong udah bilang hanya bisa menularkan melalui 4 cairan tubuh ya. Terus di sini baik yang sudah terkena maupun yang belum, mari sama-sama kita berperilaku hidup bersih dan sehat. Karena dengan berperilaku hidup bersih dan sehat kita dapat mencegah semua penyakit, terutama tadi tuh pesannya Dokter Inong ada 5 pesannya ya untuk menghindari yang namanya HIV itu, yang abstain. Makanya kalau yang belum
menikah itu lebih baik Finance, tidak ya. melakukan. Kalau udah cukup umur lebih baik menikah. Kan katanya udah Iya, janji betul. Allah juga ya, Dok. Kalau udah menikah itu rezekinya rezeki rumah tangga lain lagi gitu. Mungkin itu aja. Biar semangat sehat, minum vitamin cantiknya yang teratur. Kalau udah audit ya. Iya, yang belum mari sama-sama menghindari hal-hal yang itu, jangan coba-coba dah, jangan sekali coba-coba. Tadi kan kata dokter juga ada yang ketagihan segala macam, lebih baik tidak. Mungkin kata ada slogan kali, lebih baik tidak. Kan kayak narkoba juga ada katakan tidak pada narkoba gitu. Ya. Jadi mungkin ini juga katakan tidak pada seks bebas gitu. Ya. Biar lebih sehat. Biar generasi kita di tahun kedepannya juga lebih maju. Jangan sampai dijajah lagi kita. Semangat. Iya, dan satu lagi kita sama-sama mari-mari bilang jauhi penyakitnya tapi dekati orangnya gitu. Karena memang kalau memang HIV itu menular secara begini, mungkin saya nih yang pertama-tama dan dokter Inong yang kena. Kenapa? Karena mereka setiap hari nih adanya di rumah saya. Ya mau makan, mau tidur, mau apa terserah. Di rumah kita makan bareng, minum bareng gitu. Makanya nggak usah takut, tidak perlu menstigma atau mendiskriminasi orang dengan HIV/AIDS. Mari sama-sama kita cari solusinya, jalan keluar yang baik gitu. Masih ada kok banyak jalan menuju Hidup sehat ya. Hidup sehat, jalan menuju kemana nih? Ke Roma. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Bukan orangnya. Kita mungkin seperti itu ya. Program pemerintah kok kurang populer ya. Nih ya. Genre ini generasi berencana buat anak muda. Jadi nomor 1, no free sex, tidak melakukan seks bebas. 2, no drugs, nggak narkoba. 3, insya Allah no IMS HIV/AIDS. Keren ya. Nah, coba yuk dilakukan. Kalau di Depok tuh ada ya pemuda genre ya, di ini semuanya ada. Dan kita maunya nih seluruh Indonesia. Ini programnya BKKBN supaya pemuda Indonesia sehat. Tadi tujuannya adalah karena sayang ya, jangan lupa. Because we care, nggak ada lain semuanya. Semoga kita bisa ambil pelajaran dari semua hal-hal ini. Terima kasih banyak loh Bu Ipeng, Kania ya. Sehat terus semuanya, kita semua sehat terus. Kalau bisa nanti kita selamat dunia akhirat ya. Saya Dr. Inong, Dr. Dewi Inong pamit ya. Bye bye. Sehat semua.